Kristus di atas segala hikmat dan tradisi manusia. Memang bagus ada tradisi, itu kan bagus. Tapi ada tradisi yang tidak dari Tuhan, jangan dilakukan. Kalau tradisi itu memuliakan Tuhan, silakan, baik itu ya. Itu kan baik untuk mengatur orang, tata cara bertegur sapa dengan orang, itu baik. Tapi kalau ada hal-hal yang ini sudah tidak dari Tuhan, ini jangan dilakukan. Dan kita harus pelan-pelan menyampaikan supaya orang yang tersinggung. Tapi kasih tahu sebenarnya, ya, tradisi-tradisi, maksudnya adat yang bukan dari Tuhan. Adat bagus, sangat bagus, saya tidak menyinggung adat ya. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, jangan. Oh, katanya kalau menyapu malam-malam, jangan menyapu malam-malam, nanti pamali berkat Tuhan. Tidak ada. Kata siapa? Mungkin sebenarnya adalah kalau menyapu malam tidak bersih karena tidak kelihatan kotorannya, itu benar ya. Jangan nyapu malam, nanti kamu lihat ini tidak berkat, susah. Atau jangan menyapu dari arah belakang ke depan. Kata siapa? Ya, kalau pintu cuma di depan bagaimana? Ya, jadi itu ajaran yang tidak benar. Banyak sekali contoh-contoh praktis dalam kehidupan kita. Jangan duduk di atas bantal, nanti disulat. Kata siapa? Saya tadi ingin memahami di atas bantal tidak apa-apa. Ya, yang benar adalah kalau di atas bantal nanti bantalnya rusak. Tapi kalau memang diperuntukkan untuk tempat duduk, silakan. Artinya itu hal praktis, aturan-aturan, hal-hal yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Nanti kamu pergi ke Jakarta bawa pakauke. Emang pakauke buat apa itu makanan itu? Buat jaga-jaga aromanya, aromaterapi. Tidak perlu. Ya, kami itu obat silakan. Tapi kalau kau kita kan, kau makanan kulit yang kecil itu, dan khusus harus disisipkan di baju. Tidak boleh dikandung di antara baju. Apa gunanya itu? Tidak ada gunanya ya. Tidak boleh. Mungkin dulu kita begitu, tapi kita harus kasih tahu itu tidak benar, bukan dari Tuhan. Kalau dari dokter obat silakan dibawa. Jadi intinya adalah bahwa banyak aturan didengar oleh Rasul Paulus yang akan menggoda, menggoyahkan iman orang-orang Kolose supaya mereka beralih dari Kristus. Makanya Paulus tegas menyampaikan jangan ikuti aturan-aturan itu bukan dari Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal 2 dari ayat 1 sampai 23 banyak sekali nasihat atau aturan teguran Rasul Paulus agar orang-orang yang sudah percaya pada Kristus jangan lagi hidup dalam aturan-aturan duniawi yang sebenarnya itu bukan aturan Tuhan ya. Kelihatannya saja baik tapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Ada dua poin yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu dan terkasih pada pagi hari ini di ayat yang ke-20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus ya. Poin yang pertama adalah tanggalkan hidup lama. Tanggalkan hidup lama. Matikan hidup lama. Segala sesuatu yang lama kita harus tanggalkan dan matikan. Kalau dikatakan mati berarti tidak hidup lagi. Mau dicubit orang mati udah apapun dia tidak akan rasa apa-apa. Sebenarnya pagi hari ini jam 7:30 saya itu main musik untuk krematorium kremasi di Rumah Sakit Karolus ya. Tadi malam saya main musik di situ untuk iringin ibadah dan hari ini dipanggil lagi untuk iringin ibadah untuk kremasi. Saya bilang saya tidak bisa karena saya pasti terlambat. Mereka bilang nggak apa-apa, bisa kok dekat dari sini ke sini dekat. Tidak, saya tidak mau. Saya akan terlambat nanti walaupun cuma beda setengah jam. Saya tidak mau. Artinya bahwa saya lihat orang mati mau dikremasi kah mau di apa, ini tidak merasa apa-apa lagi. Jadi itu maksudnya kedagingan, segala amarah, segala apapun perbuatan daging kalau sudah dimatikan dalam Kristus itu jangan lagi muncul. Ketika kita sudah menerima Kristus, kita mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu firman Tuhan. Jadi ketika kita sudah percaya Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bertahta di hati kita, orang mau bilang apa? GP, ya kan? Saya tidak mau tahu, saya tidak tersinggung, saya tidak balas marah, karena itu sudah dimatikan, namanya sudah dimatikan. Kan segala sesuatu yang sudah mati tidak berasa lagi mau diapain pun. Jadi kedagingan kita kalau sudah mati di dalam Kristus dikubur, jangan lagi muncul. Santai saja lihat orang itu, ya. Saja, tidak perlu saya ndabulokos ya kan, itu menyakitkan saya sendiri nanti, tidak perlu. Segala sesuatu yang sudah dimatikan jangan lagi kita hidupkan dalam hidup kita, tapi kita adalah ciptaan yang baru. Apa
Apa gunanya kita baru saja merayakan Jumat Agung, Paskah, kematian Kristus, kebangkitannya, tapi itu cuma formalitas. Jangan ya. Benar-benar kita hayati pengorbanan Kristus di kayu salib datang ke dunia ini menyelamatkan. Supaya kenapa? Kita yang terikat dengan ikatan-ikatan yang tadi itu, aturan-aturan yang bukan dari Tuhan, dibebaskan dari itu. Makanya ada lagu, sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan, tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Itu lagu dari segala puji syukur, itu medleynya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, tak ada kutuk yang mengikatku. Tidak ada kutuk yang mengikat kita. Itulah sebabnya bangga seharusnya kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Tidak ada kutuk. Yang tadi itu kutuk, jangan menyapu malam-malam lah, jangan inilah, harus klakson kalau sampai di kuburan. Tiba-tiba ada bunyi klakson balik, bagaimana? Permisi, saya mau lewat, tiba-tiba silakan. Apakah kita benar? Ya? Jadi tidak usah dilakukan, itu tidak benar. Ya Allah lah ya, nanti kalau pulang ke rumah jangan dilakukan itu. Ya Allah, lewat kuburan klakson dulu. Takutnya mati motornya tengah jalan. Tidak ada urusan, mungkin bensinnya habis. Ya. Iya, waktu saya pulang ke Meko kemarin, Desember, kan kakak saya pendeta di sana ya, di PDI. Ponakan saya kan tidak pernah naik motor dari Taipa ke Meko atau pergi jauh, selalu tidak pernah naik mobil, selalu naik motor. Jadi pusing dia kalau naik mobil. Saya pasang, kita naik mobil, maksudnya sewa mobil. Benar, sampai di Meko juga mual-mual, muntah-muntah. Datanglah orang tua, oh Kemboa, Kemboa itu tegur hantu, katanya tegur setan. Saya tidak percaya dalam itu, cuma kan gak enak kalau tegur depan orang banyak, malu orang tua kan. Tidak ada Kemboa. Saya terjek ya, tidak sarapan pagi, dia ternyata masuk angin. Kota Kemboa. Oh, waktu berangkat tadi Pak tidak pergi pagi di rumah nenek di kuburan, nggak masuk akal. Jadi itu contoh-contoh kan begitu ya, memulai Kemboa katanya. Tidak ada Kemboa. Nanti nggak luntur, nggak dilunturkan, ditarik rambutnya pesupar. Nah pesupar itu pakai peludah. Pesona namanya Jawa, jangan malu. Setan dari mana? Angga Cema. Tidak ada yang begitu. Itu kan tradisi. Tidak boleh ya. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan lakukan itu mendukakan Tuhan Roh Kudus, jangan. Jadi kita yang tahu firman Tuhan, marilah kita hidup, tinggalkan itu semua yang lama-lama itu. Kalau kita mau tahu yang lebih jelas apa itu perbuatan lama, kehidupan yang lama, itu di Galatia 5 ya. Mungkin Ibu Ros bisa bacakan ya, bantu saya. Galatia 5 ayat 22, ayat 19 sampai 21. Ya, supaya kita tahu hidup yang lama itu seperti apa, seperti tema saat ini. Tinggalkan hidup lama. Contohnya Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Ya. Firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Iya, sampai di situ saja. Dikatakan dan sebagainya saya itu lebih dari 9 ya. Banyak sekali segala yang jahat-jahat, kalau tidak ada titiknya, koma dan sebagainya, masih banyak segala yang jahat-jahat. Tapi coba lihat segala hal yang baik di manusia baru di ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. 1 buah roh tapi 9 karakter di dalamnya ya, bukan buah-buah roh. Firman Tuhan menulis 1 berarti buah roh, tapi 9 poin, 9 karakter, cuma 9. Sedangkan yang jahatnya lebih dari 9. Jadi dalam hidup ini lebih banyak yang jahat sebenarnya. Tapi kita harus tinggalkan itu, matikan semua itu, kata firman Tuhan. Ya, jadi itu contoh-contoh hidup yang lama. Ya, karakter-karakter yang tidak baik yang saya bilang tadi, keegoisan, kesombongan. Oh, belum tahu siapa saya. Begitu ditegur, saya tahu kamu anak bapak ini kan. Itu aja jawabnya, tidak usah ada jawabnya ya. Belum tahu siapa saya tahu, kamu tetangga saya kan. Tidak begitu saja.
dari itu bukan begitu, tidak perlu kesombongan ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanggalkan, matikan hidup yang lama, itu poin pertama. Ya. Lalu selanjutnya poin yang kedua adalah kenakan manusia baru. Kenakan manusia baru. Bagaimana caranya kita mengenakan manusia baru? Ya, tentunya karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu kata firman